Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Werdiansyah dengan NIM 22252000074. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil kerjaan atau tugas 4 yang saya kerjakan nih. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi 7 orang ini kita misalkan inisialnya ada A, B, C, D, E, F, dan G. Diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ada berapa susunan duduk berbeda jika A, tanpa batasan apa-apa, B, duduk diapit oleh B yang B, si orang B ini duduk diapit oleh D dan E. Sedangkan yang C, nah orang yang inisialnya A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Oke, jadi yang mungkin pertama harus kita garis bawahi, yang pertama di sini N-nya ada 7 orang nih. A sampai G inisialnya. Terus mereka duduk secara memanjang. Nah, ini harus diperhatikan juga nih. Karena ketika duduknya memanjang ataupun duduknya melingkar itu akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Oke, sekarang kita yang A dulu kita jawab. Ini nggak ada syarat apa-apa nih. Ada berapa banyak cara susunan ke-7 orang ini duduk. Oke, kita lanjut. Berarti itu ada 7 faktorial teman-teman. Banyak cara susunan berbeda jika tanpa batasan apa-apa itu ada 7 faktorial. Atau kalau kita pakai permutasi itu 7 permutasi 7. Kenapa begini? Karena dari 7 kursi akan diisi oleh 7 orang. Nah, di sini kita kan melihat urutan gitu, urutan orang yang duduk kursi pertama sama yang kedua, nah itu berbeda. Rumusnya sama aja, nanti akan menghasilkan 7 faktorial. 7 faktorial. Nah, di sini N dikurang K, 7 dikurang 7 faktorial. Jadi 7 faktorial per 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu nilainya 1 teman-teman. Jadi 7 faktorial per 1. Sama aja kan? Jadi hasilnya 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Yaitu 5040 susunan atau banyak caranya. Atau kita pakai logika sederhana aja. Ketika anggap aja ada 7 kursi ya, yang ini kita hapus dulu deh. Biar lega kita hapus dulu. Baik, sekarang coba kita bikin 7 kotak aja. Red. Kotak pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggap aja ini kursi nih teman-teman. Setiap kotak ini kursi. Ini kursi pertama, ini kursi kedua, kursi ketiga. Nah, sekarang ada 7 orang. Ada si A, si B, sampai si G. Inisialnya ada A sampai G. Ada 7 orang. Untuk yang duduk di kursi pertama, ini ada 7 kemungkinan teman-teman. Bisa si A, bisa si B, bisa si C, sampai bisa si G. Jadi ada 7 kemungkinan. Ditulis 7 di sini. Untuk kursi yang kedua, karena tadi udah diambil 1 orang di kursi yang pertama, berarti untuk kursi yang kedua ini tinggal 6 kemungkinan. Contoh ya, misalnya di sini yang kita ambil anggap aja A, berarti di sini kemungkinannya ada B sampai G, tinggal 6 orang aja. Atau di sini yang diambil dari 7 orang ini diambil yang B, berarti di sini kemungkinannya ada A, ada C, D sampai G.
Jadi ada 6 orang aja kemungkinannya. Berikutnya juga sama nih. Untuk kursi yang ketiga. Karena udah diambil 1 orang buat kursi pertama. Udah diambil 1 orang lagi buat di kursi kedua. Berarti ini 7 dikurang 2. Berarti tinggal 5. Berikutnya juga sama. Udah diambil 3 orang nih. Sisa 4. Di sini sisa 3. Di sini tinggal 2 kemungkinan. Dan di sini tinggal 1 kemungkinan. Maka caranya langsung kita kaliin aja, operasikan. 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2 dikali 1 atau 7 faktorial, sama aja ya hasilnya ini. Bisa kita lanjut ke yang B. Banyak cara susunan berbeda jika si B duduk diapit oleh D dan E. Nah, jadi tadi kan ada 7 orang. Ada A, B, C, D, E, F, dan G. Tapi di sini ada syaratnya nih. Untuk si B harus diapit dengan D dan E. Anggap aja misalnya di sini ya B. B diapit dengan D dan E. Nah, B diapit sama D dan E. Dan di sini ada sisanya nih. Ada mungkin A, atau mungkin yang belum lagi apa nih C, mungkin apalagi yang belum. A, B di sini udah, C, nah E. Ada F dan G ya. Nah, oke. Jadi di sini kan dia harus selalu bertiga nih. Gak bisa dipisahin karena B selalu diapit sama E dan D. Karena ini nggak bisa dipisah, ini kita anggap satu. Kita anggap satu kotak nih. Berarti ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita bikin 5 kotak. Kurang 1 nih. Nah, berarti caranya sama ya. Di sini berarti ada 5 kemungkinan. Karena di sini anggap aja ini dianggap 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 4 kemungkinan, di sini 3 kemungkinan, di sini 2 kemungkinan, di sini 1 kemungkinan. Jadi 5 faktorial. Untuk cara susunan kalau B-nya diapit. Cuman ini dalam bentuk D-nya di sebelah kiri, E-nya di sebelah kanan. Karena ini bisa dibalik, E-nya bisa dibalik ke sini. Jadi di sini bisa jadi juga nih. E, B, D. Nah, karena ini bisa dibalik, berarti dikali 2 faktorial. Hasil dari ini kita kalikan lagi 2 faktorial. Oke, jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya 240 susunan. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke yang C. Banyak cara susunan berbeda. Nah, ini syaratnya nih. Jika A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Pertama, C ini diapit oleh A dan B. Oke, berarti gini ya. A, C, dan B. Nah, di sini D harus berkelompok juga nih, harus nyatu nih. Selebihnya ya udah sisanya aja. Misalnya E, F, G. Nah, karena ini selalu menyatu nih, berarti di sini dianggap satu dulu nih. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, makanya 4 faktorial. Caranya kalau mau dibikin kotak juga sama kayak tadi tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktorial. Nah, di sini kan syaratnya C diapit oleh A dan B. Jadi A dan B ini bisa tukeran. Bisa dibolak-balik, makanya dikali 2 faktorial. Nah, terus kita juga harus ngelihat ini juga nih D. D kan harus berkelompok. Berarti D nggak bisa ditaruh tengah nih. Karena syaratnya C harus diapit A dan B. Berarti D-nya bisanya pindahnya ke sini doang. Karena D bisa ditaruh di depan ataupun di belakang asal mereka sekelompok nih.
Berarti karena bisa ditukerin dikali 2 faktorial lagi. Jadi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya 96 susunan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Coba kita bacakan terlebih dahulu nih soalnya. Di kampung saya, sekata terdapat 3 pedagang minyak goreng. Nah, ini di suatu kampung ada yang jualan atau ada yang dagang 3 minyak goreng. Yaitu ada PX, PY, dan PZ. Nah, jadi ada 3 yang jualan nih. Kita anggap aja yang jualan namanya PX, PY, dan PZ. Dalam situasi langka minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli. Anggap aja dia memiliki persediaan 6 liter deh. Pokoknya 6 pembeli ya, dan satu pembeli misalnya harus 1 liter aja. 5 warga setempat, nah ada 5 warga nih, ada A, B, C, D, dan E ingin membeli minyak goreng. Pada saat tiba di lokasi, sudah terdapat 3 orang pembeli di PX, ada 5 orang di PY, dan 4 orang di PZ. Ada berapa cara menempatkan kelima warga A, B, C, D, dan E tersebut sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng? Oke, yang harus kita perhatikan yang pertama di sini ada yang jualan 3 pedagang. Ada PX, ada PY, dan ada PZ. Masing-masing dari yang jualan ini cuman bisa ngejual ke 6 pembeli karena dia persediaannya cuma untuk 6 pembeli doang nih, karena lagi langka ceritanya. Tetapi ketika 5 orang ini baru datang, dia mau beli juga nih, di masing-masing toko ini udah ada pelanggannya. Nah, ini nih, sudah terdapat 3 orang pembeli di PX. Nah, berarti di PX ini udah ada 3 orang. Di PY ada berapa orang nih? 5 orang di PY, berarti di sini ada 5. Dan di sini ada berapa? Di PZ ada 4. Kita nggak usah pakai angka gini deh, kita hapus saja. Anggap aja gini nih. Di sini ada 3, nah pakai gini aja ya. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada 4. Karena mereka itu bisa ngejual ke 6 pembeli, berarti di sini masih bisa nampung 3 orang lagi. Masih bisa 3 lagi nih. 3. Di sini tinggal 1 lagi nih, cuma 1 doang bisanya. Dan di sini masih bisa 2 lagi. Oke, sekarang kita tinggal mendistribusikan aja nih kemungkinan-kemungkinannya. Biar masing-masing kelima orang ini, si A, si B, si C, si D, dan si E bisa mendapatkan jatah minyak goreng dari ketiga toko ini, ketiga pedagang ini. Kita lanjut aja cara jawabnya. Yang pertama berarti ada kemungkinan pertama nih. Ketika 3 orang belinya di PX, 1 orang beli di PY, dan 1 orang beli di PZ. Karena tadi PX tinggal berapa? Masih bisa 3 ya. Kalau di PY tinggal 1 doang nih. Di PZ tinggal 2, cuman anggap aja 1 warga belinya di situ. Satunya lagi di PY, 3 orang di PX. Maka kita pakai kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena dia nggak memperhatikan urutan. Jadi 3 orang di PX ini nggak diurutin ya. Jadi bebas itu 3 orang siapa aja. Berbeda halnya ketika kayak dari berapa orang gitu, kita pilih 2 buat jadi ketua sama wakil. Nah, itu kan ada penempatan, ada posisinya. Maka itu menggunakan permutasi. Kalau ini nggak memperhatikan urutan nih, makanya kita makainya kombinasi. Jadi ketika 3 orang beli di PX, 1 warga beli di PY, dan 1 warga beli di PZ, maka tadi semuanya ada berapa? Ada 5 ya. 5. Berarti 5 kombinasi 3 dikali. Karena udah diambil 3 berarti tinggal 2 orang. 2 kombinasi 1 dikali. Nah, diambil 1 nih. Tinggal 1 orang. 1 kombinasi 1.
Oke, 5 kombinasi 3 dikali 2 kombinasi 1 dikali 1 kombinasi 1. Coba kita kembali lagi tadi. Kenapa pakai kombinasi? Karena dari 5 orang, kita ambil 3 nih untuk beli di PX. Kan nggak memperhatikan urutan gitu. Jadi kita makainya kombinasi, cara gampangnya gitu. Oke, langsung aja kita hitung 5 kombinasi 3. 5 faktorial per 3 faktorial sikanya nih dikali n min k faktorial, 5 dikurang 3 faktorial. Nah, dikali 2 kombinasi 1. Nah, sama aja caranya. Cuman kalau lebih gampangnya kita bisa langsung nyimpulin juga sih. N kombinasi K. Kalau K-nya 1, itu jawabannya udah pasti N. Jadi ini 2 kombinasi 1, 2. Sama aja ya, langsung aja. 1 kombinasi 1. Nah, ini kalau N kombinasi N, berarti jawabannya 1. Cuman ini kita pakai langkah-langkah secara tertulis rumusnya ya, nggak apa-apa. N faktorial 2 faktorial per K faktorial 1 faktorial dikali 2 min 1 faktorial. Ini juga sama. Jadi hasilnya kita coret aja nih. Coret. Nah, 5 dikali 4 berapa? 20 dibagi 2, 10 dikali 2. Berapa nilainya? 20. Oh iya, ini udah sama dengan ya. Hapus. Kemudian kemungkinan yang kedua. Kalau tadi jika 3 warga di PX, 1 warga di PY, dan 1 warga di PZ. Nah, kemungkinan yang keduanya 3 warga di PX. Nah, 2 warga di PZ. Jadi nggak ada yang beli di PY. Maka caranya sama juga nih. 5 kombinasi 3 dikali 2 kombinasi 0. Ini kan PY-nya nggak ada. Jadi nggak usah ditulis. Maka nilainya 10. Kita lanjut kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan yang ketiga. Jika penempatannya nih 2 warga di PX, 1 warga di PY, dan 2 warga di PZ, maka berarti 5 kombinasi 2 dikali 5 dikurang 2 berapa? 3 ya. 3 kombinasi 1 dikali tinggal 2. 2 kombinasi 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 30. Jadi untuk banyak caranya nih, banyak penempatannya agar kelima warga ini mendapatkan minyak. Ada berapa cara nih? 20 ditambah 10 tambah 30, 60. Jadi total caranya atau total kemungkinannya ada 60 cara. Wah, ternyata lumayan agak mudah ya, bisa dipahami. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.